Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dan tak lupa, karena ini momen yang sangat bersejarah, di mana tepatnya pada saat itu kita semua mungkin hanya mengenal tentang sejarahnya. Disitulah tepat pada tanggal 10 November ditetapkanlah sebagai Hari Pahlawan. Dan mari kita semua saudaraku, kita ucapkan salam satu, salam nasional, salam perjuangan, merdeka! 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 Terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan rasa syukur atas apa yang kita lalui pada malam hari ini. Saya berterima kasih dan saya hormati kepada segenap para tamu undangan, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yang saya hormati khususnya dari Bakes Banpol, tadi Bapak Johan, dan kebetulan tadi sebentar berbincang sudah akrab, tapi sayang mohon maaf, beliaunya ada telepon mendadak karena keluarganya sakit dan diantar ke rumah sakit. Itu tadi minta izin kepada saya. Pun saya hormati kepada Bapak Seksi Keamanan dari Koramil Wilayah Tambak-Sari, pun dari Seksi Pengaman Pengayom dari Bapak Babinsa Polsek Tambak-Sari, pun dari keluarga kami yang sama-sama warga Kota Surabaya yang tinggal di wilayah Tambak-Sari, mulai Bapak Camat Tambak-Sari, Bapak Lurah, Bapak RW, dan segenap saudara kami Bapak RT bisa menghadiri acara yang sedang kami laksanakan. Pun tak lupa kepada tokoh masyarakat yang ada di Tambak-Sari, setengah-setengah ingat itu tadi dulurku Sutowo. Aku seneng gak dulurku Sutowo itu, soalnya betaloro ono poe towo. Tun tak lupa itu tadi saya diperkenalkan yang namanya Bapak Wempi selaku Seksi Keamanan. Kebetulan dulu pernah satu kantor, saya dulu dinyengeri anak Blitar namanya Siswanto dan adiknya. Kebetulan dulu pernah satu kantor, jadi saya itu dari muda tuh dinyengeri orang. Dan yang mana pada malam hari ini apa yang bisa kami suguhkan? Kami selaku pembina Rumah Rakyat Indonesia Tunas Bangsa hanya satu, kita bersyukur, kita menghormati kepada segenap para pahlawan patriot bangsa yang telah gugur mendahului kita, yang sudah mengorbankan darah, nyawa, bahkan segala-galanya untuk meraih kemerdekaan. Dan tak lupa, mari kita doakan semoga arwah beliau akan selalu menjadikan arwah yang mulia kekal menyatu kembali kepada asal usul kuasa yang mulia, suci kuasa Sang Akarya Jagat Semesta Alam. Dan kami
selaku pembina Rumah Rakyat Indonesia bisa kami, itu tadi yang sudah disampaikan oleh seksi Kadip, oleh ketua, itu memang benar adanya. Jadi kami mengajarkan anak-anak di dalam Rumah Rakyat Indonesia. Rumah Rakyat Indonesia itu sesungguhnya apa? Bukan tulisan ini. Rumah Rakyat Indonesia itulah bumi pertiwi Nusantara, negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kalian percuma tinggal di dalam rumah bila kalian tidak memahami makna yang terkandung di dalam Rumah Rakyat Indonesia. Maka saya selaku pembina mengajarkan kepada saudara anak-anak kami apa artinya hidup. Bila kamu tidak bermanfaat bagi sesama hidup, dan apa artinya kamu duduk sebagai manusia bila kamu tidak punya rasa peduli sosial, toleransi, menyayangi sesama manusiamu, khususnya saudara bangsamu. Dan ketiga, duduk kamu di mana, kamu tinggal di mana, belajar tentang kemerdekaan diraih itu dimulai dari Sumpah Pemuda, di mana panggilan saudaramu Sabang sampai Merauke dari berbagai suku, golongan, status sosial, semua tidak melihat bahwa kita terpanggil karena kamilah putra putri pertiwi yang wajib setia tuhu menyatu dengan bumi pertiwinya dan sangat mencintai, menyayangi segenap jiwa bangsanya. Disitulah mulai semua panggilan jiwa. Akhirnya lahirlah Sumpah Pemuda, bergerak atas panggilan jiwa dengan taruhan darah, tetes air mata dan nyawa. Lahirlah kemerdekaan. Di dalam Tunas Bangsa saya juga mengajarkan, hai anak-anak kami, sadarkah kalau kamu adalah duduk tertita sebagai manusia, yaitu wadah mulia, makhluk sosial, berkapitalislah kamu di dalam kehidupan, tapi jangan sekali-kali berjiwa hidup kapitalis. Tapi kamu berkapitalis, bisa berbagi kasih, bermanfaat, berguna, tolong menolong, toleransi dengan sesama saudaramu, sesama manusiamu, sesama saudara, senasib, sepenanggungan, sekandung badan, saudara bangsa. Makanya Bapak selalu mengajarkan, Pak, dulu saat kemerdekaan diraih, cita-cita apa yang ada di dalam benak para patriot sejati? Harapannya, kurai kemerdekaan itu, ku kembalikan bumi pertiwi kepada bangsaku, ku dirikan rumah namanya negara, merdekakan bangsamu, berilah kesejahteraan, lindungilah dan terimalah secara adil dan merata. Itu harapannya seperti itu. Makanya semboyan di dalam perjuangan, merdeka atau mati. Buat apa kita hidup kalau kita tidak merdeka? Apa artinya simbol merdeka kalau hidup tidak merasakannya?
kalau jiwa terkungkung, terbelenggu, terkotak, terbonsai, niscaya kamu akan jadi generasi nan kerdil, generasi yang pola pandang batas dinding, generasi yang tidak bisa membumi, generasi yang tidak bisa mengakar kepada Ibu Pertiwi, generasi yang tidak bisa menyatu di dalam persatuan jiwa saudara bangsa. Lah itulah yang selama ini pembina RRI Tunas Bangsa mengajarkan anak-anaknya sebagai manusia seutuhnya. Dan sekarang saya selaku pembina Tunas Bangsa, bisa kami cuma tersenyum, tapi senyum kami adalah senyum kepedihan. Ada apa dengan bangsaku? Ada apa dengan saudara bangsaku? Karena dulu beliau Paduka yang mulia saat ada di negara Hindu. Hai saudara-saudara saya, Mahatma Gandhi sampai kagum mendengar suara beliau. Kalau di Timur Tengah, hai saudara saya, semua raja-raja Timur Tengah kagum dan tertunduk pada beliau. Saat di Burma dan Cina, hei saudara-saudara saya. Saat di Rusia, hei saudara-saudara saya. Tapi kenapa anak-anak negerinya mengakui saudara untuk bangsanya sekarang tidak bisa? Siapa yang bertanggung jawab? Pertanyaan saya, siapa yang bertanggung jawab? Kami tidak rela bila keutuhan bangsa kami yang berjati diri adat budaya ketimuran dengan keluhuran budi pakerti, dengan adiluhung hidup yang luhur, saat sekarang terkikis oleh perjalanan waktu zaman. Makanya saya mengingatkan kepada saudara saya, Bung Karno pernah bicara, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, semua adalah berangkat dari sejarah. Dan saat sekarang pembina Tunas Bangsa berdiri sama rendah, duduk sama tinggi. Walaupun kamu diberi kepercayaan amanat apapun di negeri ini, jangan sewenang-wenang. Negara ini ada yang punya, bangsa ini punya suri teladan, dan alam yang sudah menyatu dengan leluhur selalu menyaksikan apa yang Anda kerjakan. Dan kalian walaupun duduk sebagai rakyat, jangan pernah kalian bisu, tuli untuk menyuarakan benar adalah benar, salah adalah salah. Dan kami mengajarkan tentang tanggung jawab berdikari. Walaupun di dalam kelembagaan semua itu bisa terlaksana atas panggilan jiwa yang kami ajarkan. Dengan moto yang ada, kita ambil dari suara Bung Karno. Tidak ada kata berat, tidak ada kata sulit untuk menggotong dan membangun, membuat keutuhan. Kunci utama adalah gotong royong. Disitulah kami sering mengajarkan gotong royong. Makanya saya bangga malam ini kami ada di wilayah Tambak Sari. Kebetulan anak didik kami juga anggota kami
ada yang bertempat tinggal di wilayah sini, yaitu saudara Kristian. Makanya sering saya bilang, hai Kristian, apa Bapak? Marahkah saat telingamu mendengar Kristian itu sekarang jadi apa? Hai Kristian, apa? Putus asakah Kristian saat ada suara Kristian sudah gila? Kalau kamu bersatu, kamu menyatu dengan bapakmu ini, awal mula titel yang diterima untuk kalian semua adalah kalian sudah gila. Saat orang semua dengan bangganya, dengan bonganya meraih kekuasaan, mengumpulkan untuk diri sendiri golongan dan kelompoknya, kalian kuajarkan untuk mengeluarkan dari kantong, membagikan kepada sesama. Bentuk itulah petua leluhur cikal bakal negeri Nusantara, bahwa hidup adalah berkiblat pada among tani, ilmunya nandur. Akhirnya pun kamu tidak boleh marah saat kamu dicemooh. Hei Kristian, emang kamu mau jadi apa? Saya katakan, kalau kamu dekat dengan pembina, titel, gelar yang ada di dalam bumi ini, di alam semesta ini, tidak ada gelar yang paling istimewa yang dicari oleh seluruh manusia di alam semesta. Gelarnya adalah manusia seutuhnya, berhati mulia, berjiwa patriot, dengan pribadi nan bijaksana. Jadi banggalah kamu menjadi manusia seutuhnya. Karena kami sekarang melihat 1001 mencari manusia seutuhnya. Kadang kalau saya lihat, namanya identitasnya manusia, tapi kepalanya bukan, isi otaknya bukan, hatinya bukan, jiwanya bukan, akhlaknya bukan, moralnya bukan. Niscaya kelakuannya yang jelas ya bukan laku utama, lakunya liar. Dan saya mengajarkan kepada anak-anak kami, hei anak-anakku, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Tapi kalau kamu sudah bisa menghormati, alangkah tersenyumnya pahlawanmu bila kamu mengerjakan dengan jiwa besar, dengan kebesaran hati, kamu meneruskan cita-cita tujuan pahlawanmu yang belum terselesaikan. Dan kamu bila mana duduk sebagai generasi, kalau tidak bisa menghormati jasa-jasa para pahlawanmu, niscaya kamu akan menjadi generasi anak bangsa yang liar. Dan bila mana kamu duduk sebagai manusia, kamu tidak mengenal asal usul dirimu, kamu berpisah, tidak mengakui nenek moyang leluhurmu, niscaya kamu akan menjadi manusia sepenggal yang barbar. Dan ketiga, bila kamu tinggal di suatu tempat yang mana siang malam menjadi tempatmu berteduh, menjadi tumpah darah di saat kamu dilahirkan, menjadi bumi pertiwi yang memberikan segalanya kenikmatan kebahagiaan, kamu tinggal hidup
kamu tidak mensyukuri, tidak menghormati, tidak menomorsatukan bumi pertiwimu seperti yang sudah pernah disuarakan di dalam Sumpah Pemuda, niscaya kamu gugur sebagai titah wujud, sebagai wadah mulia makhluk sosial ya manusia itu. Ayo sekarang belajar. Kenapa bangsa ini sulit menyebut saudara kepada sesamanya? Padahal sudah jelas apa yang terkandung di dalam dasar negara. Sila pertama, berketuhanan yang Maha Esa. Betulkah kalian bertuhan? Sudahkah sifat-sifat Tuhan kamu bawa? Kenapa Tuhan Maha Suci, kamu Maha Kotor? Kenapa Tuhan Maha Pengasih Penyayang, kamu Maha Pembenci? Kenapa Tuhan Maha Pemurah, kamu Maha Pelit dan Util? Kenapa Tuhan Maha Pengampun, kamu Maha Pendendam, provokasi, yang senang bercerai-berai? Apakah itu bangsa yang berketuhanan? Coba direnungi. Pernahkah kita begali? Jangan senang mewisuda diri dengan gelar emblem yang tidak sempurna. Tapi berusahalah kalian menjadi titah yang diwisuda oleh Tuhan yang Maha Esa atas catatan kesaksian alam semesta. Jadi yang bikin rapot kalian adalah alam semesta. Yang mewisuda kalian adalah yang akarya jagat, Tuhan yang Maha Esa. Coba anak-anak kami mulai diajarkan pentingnya bangsa ini kembali ke jati dirinya lagi. Bangsa yang identik dengan adat budaya ketimuran sekarang sudah tidak jelas keberadaannya. Bangsa yang sangat menghormati leluhur, bangsa yang bisa mensyukuri bumi pertiwinya, bangsa yang bisa ada di rel ketuhanannya, sekarang sudah melenceng. Semua berkemas ala foto model dengan gaya mencari jempol sesama. Tapi tolong bawalah jempol Tuhan yang Maha Esa. Walaupun kamu di alam semesta mendapatkan jari kelingking dari sesamamu, jangan pernah kamu putus asa. Tuhan bersamamu, alam menjadi saksi dengan bahasa kata. Lahirkan kemuliaan, lahirkan kasih sayang, lahirkan keramat tamahan tali persaudaraan. Niscaya kamu akan memberi sinar abadi di alam semesta sebagai titah cahaya yang dititipkan kepadamu dengan wujud wadah yang mulia, bisa melahirkan cahaya kemuliaan. Enak tidak? Bisa dicerna kalau dengan bahasa Indonesia? Bisa Bapak? Tapi kenapa sekarang banyak orang belajar bahasa tidak jelas? Bahasa Bung Karno, hei anakku, jangan dulu engkau mengemas sebuah kata bila kata-kata itu belum kamu dudukkan di dalam syairnya. Sudahkah kamu kenal siapa dirimu? Dan sudahkah kamu bertanggung jawab kenapa kamu dihadirkan di muka bumi? Dan sudahkah kamu sadar bahwa kamu di bumi tidak sendiri?
Dan sudahkah kamu menyadari sebelum kamu ada, sudah ada yang menghantarkan pintu perjanjian untukmu lahir. Makanya pesan saya, jangan pernah berani dengan orang tua. Dengan bahasa kata saya sebagai Pak Bambang, orang tua saya adalah Pangeran Katon. Buat apa bertuan dengan orang tua sendiri tidak sayang, tidak hormat, tidak patuh? Palsu ketuhanan yang kamu gelarkan di dalam dirimu. Makanya saya mengajarkan anak-anak kami kasunyatan. Siapa yang berani bercocok tanam, siapa yang berani menanam menabur benih kebajikan, niscaya akan mendapatkan buah dari tanamannya dan dari perbuatannya. Jadi hukum alam adalah sebab akibat. Dan di momen Hari Pahlawan ini bisa kami cuma teriak, "Hai pahlawanku, sejarahmu masih ada. Hei pahlawanku, yang hilang adalah kurunganmu. Hai burung-burung jiwa patriot pahlawanku, turunlah engkau, menyatulah kepada generasi bangsamu yang masih membawa bekal wadah mulia, yang masih membawa kepribadian nan bajik bijak, yang masih berjiwa tetes patriot, niscaya akan berjalan mengukir sejarah baru bersamamu. Hei pahlawanku, namamu selalu terukir. Rakyatmu masih menderita, bangsamu bercerai-berai. Turunlah kembali, menyatulah dengan generasi, niscaya mengembalikan keutuhan bangsa, mengembalikan martabat, marwah kehormatan yang ada di dalam bangsa Nusantara. Dan niscaya bangsa Nusantara tahun 2007 akan menjadi titik terang menuju jalan mercusuar dunia. Bukan negaranya yang menjadi mercusuarnya, tapi tunas-tunas jiwa bangsanya. Itu yang menjadi kesuri teladanan manusia bijak di alam semesta. Awas, bapak ini wis keringetan ini sewenenge ora umum. Makanya kenapa bapak identik selalu pakai baju hitam-hitam? Bapak tidak pernah membedakan segala warna, karena bapak bisa menyatu di segala warna, dan bapak akan memberi semua warna penuh dengan cahaya indah yang sambung menyambung menjadi satu. Itulah Nusantara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa semua pada diam? Sekali-sekali dong, percaya diri, percaya hidup, dan takut dengan diri sendiri, tidak takut dengan aturan tulisan, tapi takut menyimpan dari ketulusan.
betul. Ayo belajar tentang mencari ketulusan yang ada di dalam diri sendiri. Hari begini masih ada manusia yang tulus salaman dengan saya. Saksi alam, janji alam, disaksikan sak lumayan bumi sak berpelangit, disaksikan unsur 4 air, tanah, angin, dan api. Bila mana pembina rumah rakyat memanfaatkan anak-anaknya dan mencari kebesaran di dalam umum, ambil nyawanya sewaktu-waktu, beri kutukan, janji alam, saksi alam, saya akan kembali fitrah menjadi manusia yang gugur sebagai manusia seutuhnya. Dan nanti siapapun pejabat harus bersumpah dengan memangku sangsa kamera putih yang diamanatkan kepadanya. Disaksikan Ibu Pertiwi atas sangsa kamera putih, kami mengemban amanat untuk melayani dan untuk menyelesaikan apa yang ada di dalam derita, cita-cita, keinginan bangsa kami. Bangsa kami mintanya satu, murah sandang pangan, seger kewarasan, rukun guyub gotong royong, sayo sayo saeko proyong. Makanya Bapak siap diadu. Jadi besok ono jago wiring kuning sing keluruk teko loretan. Makanya saudaraku semuanya, buat apa kalau kita hanya sekedar memperingati seremonial dengan busana ala pahlawan, bajunya pahlawan, tapi isi raganya pengkhianat? Hah? Sekarang banyak seragamnya pahlawan, tapi di dalam jiwa manusianya tidak beraturan. Makanya Bapak ya seperti ini. Wong Bapak independen, Pak. Rakyat kan suara Tuhan. Pembuktian suara Tuhan, Bapak bersaksi dengan Allah. Pak, Bapak tak kasih uang, Bapak tak ajak ikut saya membesarkan kelompok golongan saya. No. Kami tidak mau terikat oleh satuan golongan, tapi kami hadir untuk menyayangi segala satuan golongan dan kelompok. Kusatukan keberagaman menjadi satu menuju satu. Berbinekalah kalian untuk menuju nusa dan bangsa. Jangan berbineka, bersatuan malah memecah belah bangsa dan tidak menghormati negara. Maaf, betul ternyata sekarang yang terjadi itu. Ini saya tanya sungguhan Bapak, betul? Tapi kenapa semua diam? Takut gak dapat gaji. Bapak digaji siapa? Kenapa kita takut miskin? Kenapa kita takut lapar? Kita hidup ada yang bertanggung jawab. Kita diberi akal budi pekerti. Kita diberi daya cipta. Makanya Bung Karno mengajarkan tentang apa? Berdikari. Dan kita punya sumber daya alam yang berlimpah. Betulkah bangsa ini miskin? Betulkah Indonesia ini miskin? Gunung saja emas. Makanya saya kalau dimiskinkan dikasih apa? Bapak ini dapat bantuan. Aku tidak butuh bantuan. Ini rumah saya. Sudah menjadi hak kami dilindungi. Sudah menjadi hak kami diperhatikan. Dan sudah menjadi hak kami untuk diperlakukan sama. Kenapa kalian pakai bilang bantuan?
Tidakkah rakyat yang selama ini membantu semua bisa berjalan kalau tidak rakyat setio tuhu patuh berbakti mengabdi, apa bisa seperti itu? Inilah yang namanya si kecil bersuara, yaitu tadi berdiri sama rendah, duduk sama tinggi. Makanya hati-hati sekali Bapak. Bapak bicara seperti ini karena Bapak tahu tangis, derita, dan Bapak ceritakan